Jadi kalau saya katakan pemerintah memelihara buzzer untuk menghantam orang-orang yang kritis kepada pemerintah, maka pemerintah sudah melanggar sila ketiga dari Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Dalam perspektif pemerintah saat ini, termasuk DPR juga, seolah-olah yang bermasalah itu adalah masyarakatnya, warga negaranya. Sehingga perlu dibentuk yang namanya haluan ideologi Pancasila untuk mencap masyarakat Anda tidak Pancasilais. Karena itu Anda akan ditertibkan, Anda akan dipenjara dan lain sebagainya. Setiap rezim ya, setiap penguasa itu selalu ingin mencari keuntungannya. Makanya kemudian kalau zaman Pak Harto yang namanya yang diperingati itu dua saja, serangan umum 1 Maret ya. Lalu yang kedua adalah 1 Oktober G30 SPKI ya, pemberontakan G30 SPKI di mana Pak Harto memegang peranan penting. Dua itu. Tapi di zaman pemerintahan sekarang yang ditonjolkan adalah peringatan 1 Juni ya sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, saya mengatakan bahwa kalau kita melihat Pancasila itu tidak sebagai dasar hidup bersama, tapi lebih melihatnya kepada kesejarahan, lalu kemudian mengkultuskan tokoh tertentu, dalam hal ini Bung Karno, maka akan sulit kelompok-kelompok lain menerima Pancasila seikhlas mungkin ya. Karena kenapa? Ketika dia diidentikan dengan tokoh tertentu dan tokoh tersebut kemudian memiliki ideologi dan kemudian turunan dari ideologi tersebut partai politik, nah, maka yang terjadi adalah seolah-olah bahwa Pancasila itu adalah milik golongan tertentu di Republik ini. Dan dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi ini kemudian mulai diributkan kembali mengenai Pancasila. Padahal kita tahu zaman SBY tidak ribut orang tentang Pancasila, zaman sebelum SBY juga tidak ribut, zaman Megawati awal juga tidak ribut, kemudian zaman Gus Dur tidak, zaman Habibie tidak. Tapi sekarang mulai ribut kembali tentang Pancasila ketika kemudian justru karena ada persaingan politik sesungguhnya. Mulai dari Pilpres 2014, kemudian Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019 yang membelah masyarakat jadi cebong dan kampret, kira-kira begitulah. Dan kalau kita mau frankly speaking, sering sekali Pancasila digunakan sebagai pembeda, alat penggebuk untuk mengatakan Anda Pancasilais, yang ini tidak. Anda pro NKRI, yang ini pro Khilafah dan lain sebagainya. Kita mau frankly speaking saja. Maka kemudian perdebatan tentang Pancasila jadi tidak produktif. Maka saya katakan, ketika Pancasila itu yang tadinya dasar negara, sudah jelas ya, dia captured by the state, dibajak oleh negara dengan BPIP dan lain sebagainya, maka menurut saya yang terjadi adalah Pancasila bukan sebagai alat pemersatu, bukan sebagai dasar kita hidup bersama, tapi justru menjadi alat pembeda, alat penggebuk. Makanya saya katakan saya termasuk yang tidak setuju dua hal. Pertama, menjadikan institusi yang mengelola ideologi Pancasila, yaitu BPIP, ya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kan pretensinya seolah-olah badan ini yang paling mengerti Pancasila orang-orangnya, ya kan? Sehingga dia perlu mendidik kita semua tentang Pancasila. Kemudian yang kedua adalah RUU HIP. Kenapa saya tidak setuju RUU HIP? Karena pertama, ketika kita bicara tentang ideologi, ya, ada yang mengatakan terlalu sempit karena Pancasila itu paling tidak dia menjadi falsafah negara, dia juga diakui sebagai ideologi negara, ya, dia juga diakui sebagai alat pembeda, ya, atau margin of appreciation untuk kita melihat nilai-nilai yang berada atau berasal dari luar, apakah cocok dengan Indonesia atau tidak, dan dia juga adalah dasar negara atau sumber dari segala sumber hukum. Nah, saya dalam posisi ini ya melihatnya dengan satu pendekatan saja, yaitu sebagai dasar negara, karena itulah yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai dasar negara, Pancasila itu mengilhami
semua peraturan perundang-undangan di Republik ini. Mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR garis miring Perpu, lalu kemudian undang-undang ke bawah. Jadi dilandasi oleh dasar negara kita Pancasila. Paling tidak itulah yang menjadi pelajaran kita. Perkara kemudian ada yang bertentangan atau tidak, itu soal yang bisa diuji di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tentunya kalau berada di bawah undang-undang. Nah, ketika ada undang-undang HIP, ya, haluan ideologi Pancasila, maka ada dua problemnya, ya, ada dua problem pokoknya. Pertama, haluan ini bentuknya di undang-undang. Yang kita tahu bahwa, ya, yang namanya undang-undang secara hierarkis peraturan perundang-undangan itu ada di bawah undang-undang dan TAP MPR. Coba bayangkan, yang tadinya mengilhami semua aturan peraturan perundang-undangan malah sekarang harus tunduk kepada undang-undang dasar dan TAP MPR. Karena kalau tidak, maka kemudian undang-undang ini kan bisa dibatalkan. Jadi kita terbalik-balik cara berpikirnya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena itu saya tidak setuju ada RUU HIP. Apalagi kalau kita lihat kontennya, materinya yang mengatakan bahwa yang namanya presiden adalah pemegang kekuasaan haluan ideologi Pancasila. Wah, itu makin berbahaya. Kenapa begitu? Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan antara pemerintah, penguasa dengan negara, ya. Pemerintah penguasa, pemegang kekuasaan eksekutif itu bisa berganti setiap 5 tahun, ya. Dan Presiden Jokowi tahun 2024 dipastikan tidak akan mencalonkan diri lagi karena ada hambatan konstitusional. Tapi negara mau tidak mau mudah-mudahan harus sustainable terus-menerus ada, kan begitu. Nah, ketika kemudian haluan ideologi Pancasila dilekatkan kepada presiden, maka yang terjadi adalah berarti presiden harus diterima sebuah doktrin bahwa presiden adalah orang yang paling Pancasilais, orang yang paling tahu Pancasila, di mana dia menjadi pusat dari Pancasila. Kalau di zaman Orde Lama dan Orde Baru, hal seperti ini berbahaya. Kenapa? Karena Pancasila akan menjadi alat penggebuk. Siapapun yang mengkritik pemerintah, mengkritik penguasa, ya, beroposisi pada penguasa, dengan mudah akan dicap sebagai anti Pancasila. Karena Pancasila adalah saya, karena presiden memegang kekuasaan haluan ideologi Pancasila. Nah, ini yang menurut saya yang berbahaya sesungguhnya. Jadi jangan sampai kemudian Pancasila bukan menjadi alat pemersatu, tetapi menjadi alat pembeda. Ada lagi substansi yang menurut saya juga berbahaya ketika Pancasila itu mau diperas menjadi Trisila dan Ekasila, dan secara sadar sesungguhnya lebih mengedepankan social justice-nya ketimbang nilai ketuhanannya misalnya. Nah, itu juga menurut saya pasti akan mengusik religiusitas masyarakat Indonesia. Sisi lain, ya, terakhir saya ingin mengatakan bahwa kalau kita kaitkan dasar negara dan ideologi negara, dasar negara tidak ada debat. Tapi ideologi negara itu yang kemudian beberapa orang seperti Rocky Gerung berkeberatan, ya. Negara yang memiliki ideologi itu justru negara-negara fasis katanya. Karena itu barangkali pembicaraan kita tentang Pancasila, saya ingin mengatakan bahwa Pancasila itu adalah dasar negara. Kalau kita bisa bicara dasar negara, maka negara itu tidak hanya pemerintahnya, tidak hanya pemerintahan dalam arti luas, tetapi juga rakyatnya. Jadi yang harus berpancasila itu adalah rakyat dan pemerintah. Tetapi kalau kita lihat dokumen historis kita, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang lebih dahulu dimintakan berpancasila itu adalah pemerintah. Karena di situ dikatakan untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seterusnya, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Kenapa begitu? Karena raison d'être terbentuknya negara adalah agar kita dilindungi,
agar kita disejahterakan, agar kita dimakmurkan, agar kita dicerdaskan, dan kemudian kita bisa ikut dalam perdamaian bangsa-bangsa di dunia ini. Itulah sebabnya maka kemudian yang diminta berpancasila adalah pemerintah terlebih dulu. Makanya saya dalam beberapa kesempatan saya mengatakan, kenapa pemerintah diminta berpancasila? Agar kekuasaan yang dititipkan kepadanya tidak dilakukan secara sewenang-wenang atau abuse of power. Jadi tidak ada misuse the power. Misalnya kekuasaan apapun, karena kita tahu bahwa pemerintah, presiden, eksekutif, termasuk juga DPR, itu menguasai semua resources yang ada di Republik ini. Baik itu birokrasi, state aparatus seperti TNI, Polri, dan BIN, maupun financial resources, termasuk sumber daya alam yang ada, yang dalam konteks sayang sekali Undang-Undang Minerba, negara melepaskan kesempatan untuk menguasai tambang-tambang yang sudah dikuasai perusahaan raksasa, ya. Nah, saya kira PKS juga Pak Ustadz harus mempertanggungjawabkan pertanggungjawaban politiknya, mengapa kemudian menyetujui Undang-Undang Minerba, ya, yang jelas-jelas itu mengganti ketentuan bahwa negara bisa menguasai tambang tapi kemudian diserahkan kembali kepada the giant seperti itu. Nah, agar dia tidak misuse the power, agar tidak dia menggunakan power secara serampangan sembarangan yang akan justru membuat kehidupan rakyat akan lebih sengsara misalnya, maka kemudian penguasa, pemerintah diminta berpancasila. Jadi ketika menggunakan kekuasaan harus berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, agar dia ingat bahwa yang namanya kekuasaan tidak hanya dipertanggungjawabkan di dunia tapi juga di akhirat. Diminta dia dengan dasar kemanusiaan agar segala tindakan itu memperhatikan perspektif humanisme, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemerintah juga harus berdasarkan melihat persatuan bangsa. Jadi kalau saya katakan pemerintah memelihara buzzer untuk menghantam orang-orang yang kritis kepada pemerintah, maka pemerintah sudah melanggar sila ketiga dari Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Kenapa? Karena negara atau pemerintah adalah bapak dari semua rakyat, karena itu dia harus berlaku adil kepada siapapun. Jadi dia memberikan fasilitas kepada siapapun, dia memberikan pekerjaan kepada siapapun. Tidak peduli apakah dia cebong atau kampret, begitu. Jadi tidak bisa kemudian pemerintah hanya memberikan pekerjaan kepada cebong, tapi kampret kemudian dienyahkan atau dipinggirkan, ya kan? Atau dipecat semua sana sini. Nah, itu yang tidak boleh, ya. Pemerintah juga harus mendasarkan kehidupan kebangsaan dalam sistem demokrasi, yaitu demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi konsensual, musyawarah dan mufakat. Tetapi dalam kenyataan sering musyawarah dan mufakat itu diplesetkan sebagai musyawarah yang kong kali kong. Sebagaimana misalnya kalau di DPR, ya, Pak Ustadz Hidayat Nurwahid tahu betul, ya, penunjukan pejabat-pejabat publik tidak didasarkan pada prinsip meritokrasi. Musyawarah mufakat yang dilakukan justru musyawarah yang kong kali kong. Nah, ini yang menjadi masalah so long time. Dan terakhir, pemerintah juga dituntut untuk adil, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi kesalahan kita dalam perspektif pemerintah saat ini, termasuk DPR juga, seolah-olah yang bermasalah itu adalah masyarakatnya, warga negaranya. Sehingga perlu dibentuk yang namanya haluan ideologi Pancasila untuk mencap masyarakat Anda tidak Pancasilais. Karena itu Anda akan ditertibkan, Anda akan dipenjara dan lain sebagainya. Padahal the founding parents kita mensyaratkan bahwa penguasa pemerintah lah yang dulu yang harus berpancasila. Lalu kewajiban masyarakat apa, warga negara? Saya katakan kewajiban yang paling substantif dari warga negara adalah taat hukum, yaitu menaati hukum yang dihasilkan oleh kekuasaan yang sah. Hukum yang dihasilkan melalui interaksi DPR dan pemerintah, termasuk juga hukum-hukum yang dihasilkan pemerintah dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan lain sebagainya. That's all kewajiban warga negara. Tetapi penguasa yang diberikan semua kekuasaan, yang menguasai semua kekuasaan, itulah yang kemudian harus hati-hati menggunakan kekuasaan itu sehingga dia dipagari oleh nilai-nilai Pancasila,
yang tidak boleh didegradasi ke dalam bentuk undang-undang karena sudah menjadi kesepakatan kita yang kemudian sudah dijabarkan di dalam peraturan perundang-undangan termasuk konstitusi. Saya kira itu saja kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.